dia bilang apa tuh bang? Dia lari ke depan. Depan kamar apa ya? Depan mana nih? Jadi dari kamar mandi masuk ke sana doang. Langsung lurus. Itu kamar Aryo. Ya udah. Sambil ngerokok lah bang, biar enak. Masuk ke situ kan. Oh, ya udah. Karena gelap kan. Oh ya udah. Gua nggak mau. Gua di sini mau nyari duit, bukan mau nyari ribut. Oh, abang bahasanya begitu. Gua masa ganggu gua ya, dan gua juga nggak ganggu gua toh. Udah keluar. Nah kita naik ke atas. Naik ke atas tuh. Villa Nusa Indah. Ya. Oke. Nah, kita center kan, aman lah. Toren yang tendang, Duh, 2 kali. dari bawah? Apa Ya, dari? ya di situ ditendang. Pas kita bawa balik bareng. Udah gue bilang, gue nggak mau berantem. Cuma kalau lu Oh, dia maksa- ngajakin berantem bang. Iya, gue nggak mau berantem. Kalau lu paksa ya apa sih? Beneran tuh dia ngajakin berantem? Enggak, maksudnya dia ngasih tanda bahwa Iya, gua ada di situ. paham. Maksudnya kayak kalau lu mau berantem, abang bilang gitulah bahasanya tuh dia. Tapi kan abang nggak mungkin ngomong secara kayak kita gini kan, abang pasti ngomongnya pakai batin kan? Enggak. Oh enggak, Ngomong kayak gini juga. Tapi dia bisa ngerti, mereka makhluk-makhluk lah. itu bisa ngerti. Ngerti lah. Kita begini juga dia ada di sini. Kan siang bang, jangan gitu dong. Kan siang bolong bang, kan mereka nggak bisa kena matahari katanya. Emang vampir? Oh iya. Kalau vampir iya bang, jadi nggak usah perilaku kita nggak usah terlalu jauh lah. Kalau kasat mata itu nggak seharusnya takut sama matahari juga bang. Katanya begitu bang, yang gua Orang dengar. kesurupan juga bisa pagi kan, bisa siang kan, bisa sore kan. Apa mereka nggak takut matahari? Oh iya lagi pernah lagi tuh. Tapi gue liatnya tuh sekali-kalinya orang kesurupan siang itu di Pekanbaru bang. Apa setannya takut matahari kan? Nah iya lagi ya. Jadi ya, makhluk kasat mata itu nggak peduli. Itu kan yang takut matahari kan karena kita sering lihat di TV. Itu aja bang. Sama kehidupan mereka sama kehidupan kita sama. Dia punya temen, dia punya saudara sama. Dia anak beranak sama. Dia punya keturunan juga sama. Tapi abang kalau bisa dibilang kayak ditanya nih misalkan, abang bisa ngobatin nggak? Ngobatin apa? Orang sakit lah udah pasti, orang sehat kan nggak mungkin bang. Dia sakitnya kenapa? Ya udah pasti yang berkaitan dengan hal itulah. Misalkan kayak dia diguna-gunain orang gitu misalkan. Iya kan ada sebabnya gitu. Sebabnya kan kalau bukannya orang semua, dokter pun secara ilmu kedokteran kita sakit pasti dinanya sakit apa? Oh iya. Kenapa? Awal Gejalanya mulanya apa? Gejalanya apa? Sama. Oh berarti sama ya. Sama nggak jauh beda. Cuma kalau ilmu kedokteran kita dikasih obat. Kalau ilmu ke spiritual kita dikasih air. Contoh pahitnya lah kasih air. Kasih air. Medianya ya air, dan medianya obat. Tapi kalau untuk kayak ngebaca orang nih begini nih gitu. Auranya dia lah, misalkan kalau kata orang sekarang mah bukan ngebuka aura ya. Maksudku kayak ngebaca auranya dia, oh ini orang nih begini nih nggak baik begitu. Abang bisa? Ngelihat iya ngelihat aja sih, maksudnya kayak kan orang-orang kayak abang ini kan ada pandangan yang kayak abang bilang tadi khusus. Jadi yang kayak jadi kalau kita tuh harus mengerti bahasa tubuh kan. contoh Nih 3 hari yang lalu ya. Contohnya 3 hari yang lalu gua ngeliat lu bang, gak enak muka lu. 3 hari yang lalu lu ada kayak orang seperti punya masalah yang terpendam. bentar dulu nih, 3 hari yang lalu gua di mana 3 hari yang lalu? 3 hari lalu di sini. Iya di sini. Cuma posisi lu ketawa-ketawa gitu, tapi tetap Di mana tuh posisinya gue tuh bang? Lu ngeliat gue nggak enak? Di sini, duduk.
ramean tuh. Ramean ada gue juga di sini duduk pas banget tuh. Oh berarti kita pas ngobrol dong. Masih. Pas yang kita ngobrol bercanda-bercanda itu dong, masalah temen lu, temen gua gitu-gitu. Iya. Ah, terus Abang tuh punya masalah kecil tapi diumpetin lah gitu ya, namanya ya privasi lah. Cuma kalau bahasa tubuh gue nggak bisa dibohongin. oh. Tapi sebenarnya masalah gua banyak, Bang. Banyak dan gede-gede. Iya, maksud, Demi dah. Kecil lagi ya. Iya, nggak kecil lagi, Bang. Iya, kalau itu kan lu bisa umpetin. Iya. Ini masalah kecil yang ini lu nggak bisa umpetin. Gitu. Makanya Gede. gua lontarin lewat candaan atau mungkin gua Agak. ketawa lah gitu apa Dari gimana. paras muka tuh kelihatan Mbak. Oh gitu ya. Gitu. Makanya kita kan Ngomong gajian. kalau ngajak bercanda orang tuh misalkan Yuk, ngajak terus. security Kita kan doang dia. udah mukanya gelap kan ya, Iya. hitam gitu kan. Tambah gelap kalau dia ada masalah. Iya, El Chapo. Nggak kelihatan lah ya. Si El Chapo ya. Cuma dari gerak-gerik dia, ini orang lagi punya masalah nggak bakal gue ajak bercanda. Sama pun di belakang pun di kitchen pun kalau nggak asik, gue kabur gitu. Oh. Jadi gue kayaknya enggak. Jangan dulu deh, mungkin gitu waktunya belum tepat kali nongkrong di sini gitu kali. Iya, aku gitu. Karena kalau lu tungguin banget di belakang sendirian gitu. Ya karena lu lagi pada punya problem Udah masing-masing. pada belum bisa diajak bercanda, takutnya salah omongan ntar gitu-gitu aja Ya, kali ya. ntar takutnya salah omongan, timbul lah gesekan. Tapi jujur li bang, aku kan nggak punya yang kayak abang gitu. Tapi aku bisa merhatiin teman dari kebiasaan. Iya. Ya, aku bahasa tubuhnya ngebacanya di situ. Iya. Kayak misalkan gue sama Mahesa nih, misalkan yang tadinya gue kayak tak tolong bercanda-bercanda apa bisa ke dia, tiba-tiba kayak dia datang, mulai dia datang nih dari sono misalkan jalan, udah gue lihat kayak diem, kepalanya nunduk, wah udah gue diem tuh. Iya. Ah, gue ngebacanya sih di situ ya. Sama aja bahasa tubuh bang, mau ngerti. Oh. Bahasa tubuh kan nggak dari muka, dari gerak bisa. Namanya bahasa tubuh. Itu Nah, gue dapat tahu. dari bapak gue sih yang kayak begitu-begitu itu. Kita harus tahu juga. Tapi aku ngebacanya logik bang, maksudnya kayak dari yang dia biasanya aja gitu, nggak yang gimana-gimana, enggak. Misalkan Tony nih, gue ajak bercanda sekali, 2 kali, 3 kali nggak mau nih dalam hari ini. Oh yaudah, ntar gue samperin pas dia sendiri nih, gue samperin. Kenapa lu? Oh, lu bete banget kayak tai. Gue bilang, minum yuk. Iya, gimana nggak bete? Awal dia cerita, gimana nggak bete? Gue begini. Oh iya lagi. Iya gitu bang. Lalu. Itu namanya bahasa tubuh kita udah tahu. Iya ya. Tapi gue selalu berusaha yang kayak untuk teman-teman di sini tuh kalau lagi ada masalah mungkin ya gue selalu berusaha mencairkan kayak kenapa sih ceritalah, orang juga punya banyak masalah kali, Iya. gimana Cuma ya kan gitu. beda bang. Lu kan kalau sifat kita kan mungkin bisa begitu lah. Satu kepala satu orang kan beda-beda lah. Iya. Kepala orang. Tapi rata bang, gue gituin semuanya. Misalnya gitu, semuanya gue gituin. Bener. Cuma yang ditakutin ya kan ini orang apa sih gitu. Tapi kalau dia ngomongnya udah kayak tunggu dulu Pur, jangan dulu, gue lagi nggak pengen dibercandain dulu, gue pengen butuh space sendiri. Oke, kabarin kalau lu udah longgar, ada apa-apa cerita, kita kelarin semuanya. Gue bilang gitu, aman katanya. Oke, ya udah. Wah, gue pikir mobil Pak Bos nih tadi. Sama lagi bentuknya, Iya. jeleknya juga sama lagi.